Mohon maaf. Ini operator lampu kalau bisa matikan saja ini. Kita kayak di ruang disko. Ini bukan kita mau karaoke ini. Boleh nyala tapi jangan ganti-ganti warnanya. Begitu saja. Jangan merah, kuning, hijau. Dari tadi sebenarnya ini saya ada koreksi-koreksi sedikit. Saya datang tidak ada air di sampingku, sementara di samping ada. Kemudian saya lihat lagi Pak Jenderal, ada kue di depannya, saya tidak ada. Bercanda ya. Itulah dakwah ya. Ibu bisa tolak serangan fajar? 12 orang. Bisa tolak serangan fajar? 22 orang. Bapak-bapak bisa tolak serangan fajar? Masya Allah. Ya Allah, dengarlah janji hambamu malam ini. Kalau mereka ingkar janji di bulan 11 tanggal 27 yang akan datang, buat mereka hidupnya sengsara dunia akhirat. Saya heran Pak. Kau tidak kaya kalau kau terima itu. Tapi yang pasti 300.000 itu kau tolak atau kau terima menentukan masa depan bangsamu. Coba lihat sekarang anggota DPR kita Pak. Lain maunya rakyat, lain juga dia maunya. Kita mau turun sembako, dia tidak pikir. Kenapa? Karena dia pikir untuk apa saya urus kamu? Kau sudah saya bayar. Makanya saudara-saudara sekalian, bulan 11 jangan terima serangan fajar. Ada lagi orang bilang begini, ini bukan serangan fajar Ustadz, ini sedekah subuh. Sudah rusak memang otaknya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Maka saya mau ajak salawat karena pahalanya banyak. Bisa salawat? Saya mau dengar kasih tanding ini malam. Mana lebih kencang suaranya emak-emak dengan bapak-bapak? Bisa tanding Pak? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Emak-emak dulu. Ras terkuat di bumi. Sen kanan belok kiri. Dikasih alis yang cantik masih juga dia reparasi. Ayo salawat dulu Ibu ya. Salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin. Nilainya 9,5. Yang merasa jenis kelamin perempuan diam, kita dengar dulu laki-laki lagi. Ayo jangan mempermalukan jenis kelamin kita dek. Ayo salawat yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Nilainya 9,6. Kau diam semua. Kita dengar suaranya ini donatur kita yang di depan. Ini 7 orang ya. Kita dengar ya. Jangan diam. Kita dengar. Ayo Pak Jenderal. Bapak yang paling tinggi pangkat jenderal di sini Pak. Ayo. Salatul
Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Nilainya 9,9. Mohon maaf Pak, beliau yang ngundang saya. Ayo kita semua, adik-adik, orang tua, semuanya kita salawat bareng-bareng. Yang atas, yang bawah, ayo salawat bareng-bareng. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau ajak panggil satu. Ini adik kecil. Kau sini dulu. Sini. Ah, cepat. Kau masuk YouTubeku. Jutaan yang nonton kamu. Cepat. Ah. Cepat. Sini. Ini acara apa? Acara maulid. Hikmahnya apa judulnya? Peringatan Maulid Nabi. Ya, terus Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. temanya. Meneladani Rasulullah SAW sebagai langkah konkret menuju kehidupan bahagia dunia akhirat. Oke, itu temanya toh? Nah. Mau kau duit? Betul. Nah, 100.000. Ini jangan didengar orang ya. Ini rahasia. Ini uang ustadz jauh lebih berkah daripada uang polisi. Tapi jangan kau kasih tahu orang ya. Jangan kasih dengar orang di dalam sini. Sekarang saya mau tanya supaya kau dapat 100.000. Siapa namanya Presiden Republik Indonesia? Jokowi. Oke. Siapa yang terpilih pemilu lalu? Prabowo. Siapa namanya anaknya Joko Widodo? Anaknya Jokowi. Jangan lihat kau. Siapa namanya anaknya Jokowi? Gibran. Ah, betul. Oh, dapat hadiah ya. Ya, oke. Tunggu dulu. Ada pertanyaan berikut. Siapa anak terakhirnya Nabi? Hasan Hussein. Hah? Hasan Hussein. Oke, Hasan Hussein. Hari apa wafatnya Nabi? Hari Senin. Berapa anaknya Nabi? 7. Kemudian anak terakhirnya? Hasan Hussein. Oke. Berapa istrinya Nabi? Ada. Oke. Sudah. Ini sengaja gimmick namanya ini Pak. Ya. Bayangkan Jokowi dia tahu. Prabowo dia tahu. Anaknya Prabowo dia tahu. Sebelum Jokowi presiden, siapa lagi presiden kita? SBY. Nah, coba. Itu dia tahu semua. Padahal demi Allah, SBY, Jokowi, Prabowo, Gibran, Dasat Latif sekalipun tidak dia urus kau nanti. Tapi Rasulullah yang memberimu syafaat. Ketika sholatmu ada bolong-bolong, syafaatnya Rasulullah yang akan tempel. Ketika umat nanti disiksa, Nabi minta, ya Allah ringankan siksaannya. Itu Nabi Muhammad SAW. Tapi sejarah hidupnya kau tidak tahu. Ada tahu sedikit lah. Oke. Ini silakan deh. Siapa namamu tadi? Azril. Azril.
Oke, silakan duduk. Itu yang masih muda. Dan saya yakin kalau saya tanya orang tua di sini, ada yang mau jadi korban. Ada yang mau jadi korban. Ya muka-muka sakaratil maut. Ada yang jadi korban. Bapak mau enggak jadi korban? Anda mau dia. Ibu-ibu, ada mau uang 100? Ada ibu? Ada mau? 100.000. Ibu? Ada? Ibu majelis taklim. Ibu majelis taklim yang menyanyi tadi. Ibu mau? Saya kasih ibu. Enggak mau ditanya. Kalau begitu enggak usah saya kasih duit, saya tanya ibu. Istri ketiganya Nabi siapa? Saya tetap kasih ibu. Uang berkah ibu. Ibu, Pak, inilah tujuannya maulid. Inilah tujuannya maulid. Supaya kita dengar sejarah Nabi. Setelah dengar kita tahu. Setelah tahu kita ikuti. Sesuai yang kita mampu. Jangan tiap tahun maulid tapi tidak ada pengetahuan soal Nabi. Saya keliling-keliling maulid dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Sudah 16 tahun saya jadi penceramah. Selalu hikmah maulid meneladani Nabi. Coba kita lihat sekarang. Meneladani Rasulullah sebagai langkah konkret menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Tapi bagaimana kau mau teladani Nabi kalau sejarah Nabi kau tidak tahu? Bagaimana kau mau teladani Nabi tidur kalau caranya Nabi tidur kau tidak paham? Bagaimana kau mau teladani Nabi suami istri kalau kau tidak tahu bagaimana Nabi perlakukan istrinya? Ini pentingnya maulid. Maka saudara-saudaraku yang tidak mau maulid silahkan. Tujuannya maulid supaya apa? Kita tahu sejarahnya Nabi. Anak-anak Nabi 3 laki-laki 4 perempuan. Stop. Ada yang baru tahu toh 7 anaknya Nabi. Iya toh. Pertama Qasim. 3 laki-laki 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ada tadi kau sebut namanya itu tadi, saya sebut nama anak-anak Nabi. Ada Hasan Hussein itu dek, cucunya Nabi. Ya? You understand? Yes. Tujuannya maulid. Nah sekarang karena waktu terbatas. Selamat dunia akhirat. Apa itu selamat dunia akhirat? Ibu ada yang hafal doa selamat dunia akhirat? Apa? Wakina. Itu yang disebut doa sapu jagat. Tapi kan kita tidak tahu apa itu fid dunia hasanah. Apa sih yang disebut selamat di dunia? Lalu apa kaitannya dengan Nabi? Fid dunia hasanah itu menurut ulama ada 4 perkara. Kalau kalian mau selamat bahagia dunia itu minimal 4 hal kamu harus miliki. 1, apa itu? Punya pasangan yang soleh dan soleha. Punya istri yang soleha, punya suami yang soleh. Kenapa orang setelah menikah jauh dari bahagia? Padahal hartanya banyak, tinggi jabatannya, mobilnya lengkap, rumahnya mewah, tempat tidurnya spring bed, pembantunya 2, babysitternya 4. Tapi suami istri saling menghina. Kenapa? Karena dia tidak mencontoh Nabi. Ya dia contoh siapa? Sinetron. Ya. Bermula dari salah memilih pasangan. Orang tua sekarang memilihkan jodoh untuk anaknya. Apa yang ditanya? Apa kerjanya? Kamu suka enggak? Orang tua dulu enggak ada cinta-cinta. Tapi setia hingga akhir. Enggak ada pacar-pacaran.
Apa betul Ustaz tidak pacaran bahagia? Saya buktinya. Saya tidak kenal istri saya waktu saya lamar. Tidak pernah ketemu. Tidak pernah lihat fotonya. Nanti selesai ijab kabul, masuk kamar, baru saya pertama kali lihat wajah saya. Saya bahagia. Sekarang anak-anak kita pacaran 4 tahun. Sudah menikah, baru 2 tahun cerai. Waktu mau menikah, dialah laki-laki yang terbaik buatku. Semenjak saya kenal dia, tak ada lagi laki-laki yang terbaik. Kenapa? Dari salah, dari dia pertama milih jodoh. Orang tua juga salah. Pak Jenderal dan seniornya, tidak ada tuh. Paling orang tua, nak, itu ada sepupumu sudah gadis, saya nikahkan kamu. Tidak, orang tua dia bilang, tidak ada cinta. Tidak. Mereka perempuan dulu taat sama orang tuanya. Dengan niat apa? Takut dosa kepada orang tua. Siapapun dia pilihkan, dia saat. Akhirnya apa? Bahagia rumah tangganya. Sekarang 4 tahun pacaran. Selama pacaran saling menghina. Selama pacaran bohong. Selama pacaran 4 tahun 19 kali selingkuh. Kira-kira kau masih percaya suami begitu? Maka dia ahli sejarah. Kenapa? 19 kali dia ulang. Rasulullah, rumah tangganya bu, ibu-ibu, mudah-mudahan semua punya rezeki umur panjang. Pergi ke Madinah, lihat itu di samping Masjid Nabawi, ada di situ museum Rasulullah. Di situ kita bisa lihat miniatur rumahnya Rasul. Nabi kalau berdiri, kepalanya menyentuh langit-langit. Kakinya kalau sholat, menyentuh kepalanya Aisyah karena kecilnya kamarnya. Tidur pakai pelepah daun kurma, bukan bantal. Setiap Nabi bangun, ada bekas pelepah daun kurma di pipinya. Dalam keterbatasan ekonomi itu, beliau katakan, baiti jannati, rumahku laksana sorga bagiku. Sementara kita, kasur spring bed, AC baik, farmer pak, harganya bukan dibeli pakai rupiah, belinya pakai dolar. Tapi apa? Tidak bisa tenang dalam rumahnya. Koreksi buat kita kalau kita. Maka di dunia hasanat itu. Punya istri yang baik. Ibu. Oi. Mau jadi istri yang soleha. Istri yang soleha itu suaminya betah di rumah. Apa? Dia bilang suaminya. Menderita kita kalau di rumah Ustaz. Sampai ada yang bilang, Ustaz, bolehkah kita itu nanti di sorga kalau ada istri kita minta tempat lain? Ayo ibu. Ayo ibu. Bu. Kalau ibu mau tahu, ibu sebagai istri yang soleha, kalau suamimu betah di rumah, selalu gelisah mau pulang, itu wanita penghuni sorga. Tapi kalau tidak betah di rumah, perlu koreksi. Jangan marah ya bu ya, jangan marah. Ini tujuannya ceramah, supaya ibu bawa pulang ada perubahan. Apalagi kalau ibu sudah 60 tahun ke atas, mau kemana ibu? Ada kawan saya tanya, kenapa sih kau jarang sekali ngopi di rumahmu? Kenapa kau tidak ngopi di rumahmu? Apa katanya? Ngopi di rumah Ustadz, kopi diminum, ngomelan dirasa. Bu, mau jadi istri yang soleha? Bawa pulang besok, buat suamimu tenang di rumah. Datang suamimu marah-marah, kau peluk baik-baik. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Mulai ketawa itu. Begitu dia duduk, belum selesai marahnya, kau peluk makin rapat, nyanyi lagi. Insaflah wahai ya ibu ya, itu lagu-lagu dulu ya, ibu-ibu dulu. Tidak ada majelis taklimnya, lagu-lagunya dakwah. Kalau lagu ibu-ibu sekarang apa? Cikampek, Tasikmalaya, aku capek gara-gara dia. Bleh. Apa kok dapat itu Cikampek? Bu, tahu berapa istrinya Nabi? Berapa?
11. Istri ketiganya Nabi, Bu, namanya Aisyah. Ya. Yuk. Dari 11 istri Nabi, yang paling dicintai Nabi namanya Khadijah. Sampai dalam Islam ada yang disebut tahun duka cita. Kenapa? Karena wafatnya Khadijah. Bu, apalagi bawaan Khadijah. Itu Khadijah, kalau datang suaminya dakwah, Khadijah sudah siap di rumahnya baskom. Ibu tahu baskom? Simpan baskom itu air hangat, datang Nabi duduk, masukkan kakinya Rasulullah, diurut-urut telapak kakinya. Hikmah maulid yang konkret. Malam ini, besok ibu beli baskom. Ya, ada di rumah banyak. Itu kau isi air hangat, tunggui suamimu pulang. Lalu bersihkan urut-urut telapak kakinya. Dia langsung berkata, ya Allah terima kasih kau utus dah saat Latif datang maulid. Tapi kalau ibu pulang ini tetap kasar sama suami, nggak ada. Ibu, mau ndak ibu gampang masuk surga? Oh, kata Nabi perempuan itu paling gampang masuk surga. 4 aja syaratnya. Lebih susah syaratnya jadi caleg. Apa syaratnya? 1, sholat. Pasti ibu semua sholat. 2, puasa Ramadan. Saya yakin ibu pasti semua puasa Ramadan. 3, menjaga harga dirinya. Salah satu cara jaga harga diri pakai kudung dan tidak pernah keluar kecuali izin suaminya. Ditemani oleh keluarganya. Ini yang agak 4 agak susah. Ini agak susah. Menaati perintah suami. Datanglah ibu-ibu melapor sama Nabi. Ya Rasulullah, tetangga saya keterlaluan. Kenapa? 3 kali saya datang. Minta dia datang besuk sama ibunya yang sudah wafat. Mulai dari sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan sekalipun dia tidak datang besuk ibunya. Kata Nabi keterlaluan betul itu, Bu. Kenapa memang? Dia dipesan kata suaminya, yang lagi pergi jihad, yang lagi pergi cari nafkah, jangan kau tinggalkan rumah sebelum saya pulang dari kerja. Begitu datang utusannya sakit mamanya, dia bilang saya mau sekali ke ibuku, tapi suamiku pesan tidak boleh keluar rumah. Mendengar ini apakah Nabi marah? Subhanallah, Nabi justru menyampaikan diampuni ibu yang wafat karena punya anak istri yang taat terhadap perintah suaminya. Kira-kira masih ada perempuan begini? Masih ada? Masih ada? Saya mau tanya, ibu-ibu semua ini kan? Ibu-ibu semua ini kan? Ibu? Saya mau tanya ibu. Ibu pernah rasakan hamil? Enak enggak? Enggak toh? 9 bulan ibu jalan susah. Ibu-ibu selama hamil pernah enggak tengkurap? Berapa bulan? Berapa bulan ibu tengkurap? 9 bulan. Pernah melahirkan ibu? Enak enggak? Pilihan antara hidup dan mati. Ya, enggak mentang-mentang istri jenderal keluar kona. Enggak. Iya, Bu. Bahkan ada ibu-ibu meninggal melahirkan anaknya. Yang ketiga, masih ingat waktu menyusui, Bu? Masih? Apalagi waktu tumbuh giginya. Apa ibu tempeleng? Hei, kok gigit saya? Enggak. Anak, lepas kona. Sekarang saya tanya ibu. Susah kan itu 3-3? Itulah sebabnya Nabi katakan ibumu. Kenapa? Karena 3 ini yang tidak bisa dipikul oleh laki-laki. Mengandung, melahirkan, menyusui. Iya. Sekarang tolong jawab. Bagi ibu-ibu yang mengharap surga, tolong jawab saya dengan jujur. Siapa yang mengandung ibumu? Siapa yang mengandung suamimu? Jawab dengan tegas. Siapa yang mengandung suamimu? Siapa yang melahirkan suamimu? Siapa yang menyusui suamimu?
Sekarang tolong jawab. Siapa yang terima gajinya suamimu? Nah, maka pantas ketika kau durhaka sama suamimu, kata Nabi, jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak dapat. Ibu mau ndak mau gampang masuk surga, kata Nabi? Taati perintah suamimu. Cuma sekarang bisikan setan, dia lawan suaminya, lawan ke suamimu, sedikit aja gajinya, lawan suamimu, lawan suamimu, lawan suamimu. Itu jangan ketawa, saya serius ini. Untuk apa ibu datang maulid tiap tahun kalau tetap melawan suami? Itulah sebabnya Allah memberikan perlakuan khusus kepada perempuan. Kenapa? Karena perempuan ditanggung sama suami. Ibu, dengar baik-baik ibu. Dengar baik-baik. Suamimu tidak sholat, ibu tidak tanggung dosanya. Suamimu berjudi, ibu tidak tanggung dosanya. Suamimu berzina, ibu tidak tanggung dosanya. Tapi ketika ibu tidak pakai kudung, ibu tidak sholat, ibu tidak puasa, ibu tukang gosip, suaminya dulu dicari. Mana ini suaminya ini? Itulah makna ayat ku ampusakum wa ahlikum nara. Ibu ditanggung di dunia juga. Apa maksudnya Ustaz? Malu itu suamimu kalau kau pulang kampung tidak pakai baju baru. Dia pikir itu suamimu bagaimana kau dibayarkan semua itu utang-utangmu. Dia pikir itu suamimu bagaimana kau pulang kampung pakai emas supaya kau tidak dihina sama saudaramu. Dia pikir kau suamimu dunia akhirat. Maka pantas istri yang durhaka kepada suaminya jauh dari surga. Jangan marah ibu ya. Kalau kau marah enggak apa-apa, saya mau pulang juga nanti. Bapak-bapak.